Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran bahasa Indonesia. Pada pertemuan ini kita masih mempelajari tentang teks eksplanasi. Di bagian 2 ini kita akan membahas tentang menganalisis struktur kebahasaan teks eksplanasi dan memproduksi teks eksplanasi. Oke, yang pertama menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Kita bahas tentang struktur dulu. Jadi struktur teks eksplanasi itu ada 3. Yang pertama identifikasi fenomena, yang kedua proses kejadian, yang ketiga ulasan. Jadi identifikasi fenomena yaitu latar belakang kejadian. Jadi hal-hal apa aja yang melatar belakangi suatu fenomena tersebut itu masuk ke bagian identifikasi fenomena. Kemudian pada proses kejadian ini ada 2, yaitu kronologis dan penyebab. Kronologis yaitu bagaimana kejadian itu sebenarnya terjadi. Kemudian penyebab itu apa-apa sebabnya dari fenomena itu terjadi. Terus yang ketiga ulasan. Ulasan ini mengomentari konsekuensi, artinya mengomentari hal-hal yang terjadi di fenomena tersebut. Kemudian kebahasaan teks eksplanasi. Kebahasaan teks eksplanasi ada beberapa macam. Yang pertama itu banyak menggunakan kata yang bermakna denotatif atau makna sebenarnya. Kenapa banyak menggunakan makna denotatif? Karena di sini untuk fenomena ini merupakan suatu kejadian yang konkret atau nyata. Makanya di situ banyak menggunakan makna denotatif. Kemudian yang kedua banyak menggunakan konjungsi kausalitas dan kronologis. Contoh konjungsi kausalitas yaitu sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga, dan lain-lain. Kemudian untuk konjungsi kronologis yaitu yang berhubungan dengan waktu, contohnya kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Terus selanjutnya yaitu kata ganti yang digunakan untuk fenomenanya berupa kata benda, baik konkret maupun abstrak. Ya, contoh demonstrasi, banjir, gerhana, embrio, dan lain-lain. Bukan menggunakan kata ganti orang ketiga. Ya, contohnya seperti ia, dia, mereka. Kemudian objek yang dijelaskan berupa fenomena. Ya, fenomena ini berarti suatu kejadian. Terus yang selanjutnya banyak kata kerja pasif. Ya, kenapa banyak menggunakan kata kerja pasif? Karena suatu fenomena atau kejadian ini biasanya udah masa lampau atau udah terjadi di masa lalu. Makanya dia banyak menggunakan kata kerja pasif seperti terlihat, terbagi, dimulai, ditimbun, dan lain-lain. Kemudian banyak ditemukan kata teknis atau peristilahan sesuai dengan topiknya. Jadi istilah-istilah atau kata teknis yang digunakan ini sesuai topik fenomena yang dibahas. Misalkan kalau pembahasannya tentang masalah lingkungan, berarti istilah yang digunakan banyak menggunakan istilah lingkungan, atau tentang istilah kebakaran, berarti banyak menggunakan istilah yang terjadi pada kebakaran. Lanjut. Selanjutnya memproduksi teks eksplanasi. Memproduksi ini sama dengan membuat teks eksplanasi. Bagaimana cara membuat teks eksplanasi atau memproduksinya? Yang pertama, membuat pola pengembangan dalam menulis teks eksplanasi. Pola pengembangan ini ada 2. Yang pertama pola pengembangan sebab akibat dan pola pengembangan proses. Pola pengembangan sebab akibat berarti ada sebab dan ada akibat. Sebab bisa menjadi gagasan umum. Kalau sebab menjadi gagasan umum, otomatis akibat menjadi perincian pengembangan. Perincian pengembangan di sini artinya penjelasan dari gagasan umum. Dan sebaliknya, artinya kalau akibat menjadi gagasan umum, sebab menjadi perincian pengembangan. Di bawah ini adalah contoh pola pengembangan sebab akibat. Di situ membahas tentang gempa bumi. Jadi kita lihat di situ
gagasan umumnya, ada gempa bumi itu sebagai sebab dan ada akibat sebagai perincian pengembangan. Nanti kalian baca sendiri contohnya itu ya. Kemudian yang kedua, pola pengembangan prosesnya. Proses merupakan suatu urutan dari tindakan atau perbuatan untuk menciptakan suatu perurutan dari suatu kejadian atau peristiwa. Jadi langkah-langkah dalam pola pengembangan proses ini ada 3. Yang pertama, kita harus mengetahui perincian secara menyeluruh. Tujuannya apa untuk mengetahui? Jadi kita bisa mengembangkan proses ini secara maksimal, ya, secara maksimal, dan peruntutan peristiwanya juga secara secara komplit, ya. Makanya kita harus mengetahui perincian secara menyeluruh. Kemudian yang kedua, membagi proses tersebut menurut tahap-tahap kejadian. Jadi proses kejadiannya seperti apa, ya. Pertama itu yang terjadi apa, kemudian tahap selanjutnya apa, dan tahap terakhirnya apa. Kita juga harus membagi proses tersebut, ya. Tujuan dibagi apa? Untuk memudahkan. Baru yang ketiga, menjelaskan urutan ke dalam detail-detail yang tegas sehingga pembaca dapat melihat proses itu dengan jelas. Ini berarti lebih komplit lagi sehingga lebih jelas apa aja fenomena dari suatu kejadian tersebut. Ini adalah contoh pola pengembangan proses, ya. Jadi di situ ada step-stepnya. Pada bulan keempat muka telah kian ini, kemudian selama bulan ke-6 lanjut lagi, selama bulan ke-8 lanjut lagi, terus sampai ke proses yang terakhir. Berarti di sini ada tahap-tahapnya. Itu pola pengembangan proses. Kemudian yang ketiga, menulis teks eksplanasi berdasarkan struktur dan kebahasaan. Jadi kalau menuliskan di sini berarti kita udah tahu yang tahap-tahap tadi. Di sini kita menuliskan. Yang pertama, dalam menuliskan teks eksplanasi, ini mendaftar topik-topik yang dapat dikembangkan menjadi teks eksplanasi. Jadi topik-topiknya apa dulu kita tuliskan dulu. Baru yang kedua, menyusun kerangka teks. Dalam menyusun kerangka teks, kalian bisa lihat tabel di bawah itu. Ini merupakan contoh kerangka teks. Di situ ada struktur teks eksplanasi yang 3 tadi, identifikasi fenomena, proses kejadian, dan ulasan. Jadi identifikasi fenomenanya apa? Jadi fenomena yang akan kalian angkat apa? Misalkan tentang gempa bumi, itu adalah fenomenanya. Proses kejadian berarti bagaimana proses terjadinya gempa bumi? Apakah disebabkan oleh pergeseran? Apakah disebabkan oleh gunung meletus dan sebagainya. Kemudian 3, ulasan. Ulasan di sini berupa penjelasan dari terjadinya fenomena gempa bumi tadi. Terus selanjutnya dalam menuliskan di sini, mengembangkan kerangka yang telah disusun menjadi teks eksplanasi yang lengkap dan utuh dengan memperhatikan struktur bakunya, yaitu identifikasi fenomena, proses kejadian, dan ulasan tadi. Ya, tadi contohnya yang gempa bumi tadi. Jadi topiknya apa, proses kejadiannya seperti apa, dan ulasannya atau pengembangan dari penjelasan tentang gempa bumi itu jadi dituliskan dalam bentuk kerangka. Nah, terus yang selanjutnya, menyunting teks eksplanasi yang ditulis teman. Di sini menyunting ini artinya kita mengkoreksi atau membenahi, ya. Tujuannya untuk mengkoreksi kesalahan yang mungkin ada dalam teks tersebut. Yang namanya manusia tidak luput dari kesalahan. Jadi apa aja yang akan dikoreksi di situ bisa saja dari isi teks, apakah dia sinkron mungkin kata-katanya atau istilah-istilahnya dengan teks fenomen dengan topik pada teks eksplanasi yang kita buat,
Kemudian strukturnya tadi, yang 3 tadi, ada identifikasi fenomena, proses kejadian, dan ulasannya, apakah sudah sesuai kaidah kebahasaannya, kemudian ejaan atau tanda bacanya. Jadi itu yang harus kita ketahui dalam teks eksplanasi, baik daripada bagian yang pertama kemarin sampai bagian yang kedua ini. Kalian pahami, kalian baca ulang-ulang atau lihat video ini. Ya, sampai di sini pertemuan kita. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih, selamat belajar.